Dah be. Ya. Ya. Wih. Halo Chen. Halo Be. Halo, lama tidak berjumpa. Iya ya. Terakhir kita Oktober ya Tek ya. Oktober. Mas Sonman. Ya Mas Onmen. Hari ini akan sedikit berbeda. Ada tambahan muka ya hari ini. Iya, gimana dong caranya kelihatan? Akhirnya saya kelihatan. Oh, iya, Terima kasih untuk betul. Bapak Aldi dan Ibu Agatha yang sudah datang mensupport Dengan kegiatan dia bawa bakso. pengayahan ini. Iya betul. Kan ngayah ceritanya. Iya nggak ya sih. Sampai lupa ya colok-colokannya di mana. Ya ini sumpah ini tadi kesini telat. Alat kurang. Powerbank nggak bawa. Oke, tapi syukur Ya, ya, itu udah bisa, alat kurang. syukur bisa terjadi ya hari ini. Ya betul. Terima kasih untuk Aldi yang sudah bahkan mengejar kita sebenarnya. Aldi Iya, ini ya. dah. Kita nih kejar-kejar loh. Kapan Langsung nih? di mention Ci. Asli, ulang-ulang Aku lagi udah, mention. kayaknya udah hampir 10 kali udah mungkin mention untuk nanya kapan syuting nih. Aku Nggak, riset. nggak. Dari ini mentionnya dari mau riot. Mau riot Iya. bareng. Mau motoran awalnya. Mau motoran Cuk. Baru aku Mau ingat. motoran. Motoran ya. Habis Itu itu motoran. nggak jadi. Tapi kalau yang syutingnya mau support kamera dari lama kan? Iya, sobat Iya, kamera betul. udah lama. Karena Habis- riot nggak jadi kan langsung ke situ. Habis nunggu Om Podcast dah. Deddy Corbuzier Ya. nggak nyampe-nyampe. Ya, no. Sekarang adanya Om Deddy Anggara. Aldi Corbuzier. Aldi Yang Corbuzier. Sama-sama di lah adanya. Ya sama-sama. Deddy Aldi. Tapi terakhir kita ketemu kan kita bahas MU waktu itu The Biggest ya. Klub Katanya nggak mau ngomong itu. Ya in lah, the cuman- world. Tipis-tipis aja sih. Sekarang udah bukan lagi brandingnya bukan The Biggest lagi, udah the greatest club in the world. Iya The betul. greatest. The greatest. The greatest. Club in the world. Aku sudah Anyway lagi bikin prediksi. Ntar lawan Barca. Kalah. Prediksiku 3-0. Kalah. MU menang. Enggak. Barca yang menang, Cuk. udahlah kasihan loh. Kasihan ini malam Jumat. Iya Nggak lagi. perlu- Iya perlu loh, terlalu- Iya, kasih aja Ci. Liga Malam Jumat. Emang Barca nggak malu kalau menang Liga Dan Malam udahlah, Jumat? maksudnya Yang Kema- penting peringkat pertama di Dok, La Liga ya. Udah, Dok. Kemarin udah The Biggest, sekarang brandingannya The Greatest loh. Hai. Tapi aku udah mikirin jawabannya kalau kayak ngomong gitu. Tapi kalau The Greatest aku nggak akan debat lagi. masih mau debat, masih Karena mau The debat. Greatest itu- Bangsat. Ya udah nggak ada takarannya. Ya Ada. siapapun bisa bilang dia The Greatest. Karena emang nggak ada takarannya kalau The Greatest. Loh, Nggak ada takarannya kalau The Greatest. ya betul. Karena Nggak ada tolak, ya nggak ada. Nggak Sama apa. sama kayak Goat itu kan nggak ada tolak ukurnya. Makanya greatest of all the time. oh ya, Makanya aku sepakat kalau MU jadi greatest. tidak yang kemarin lagi. Enggak, karena dia memang se-great itu. Itu nggak ada yang menyapa. MU itu setara Goat lah. God. Ya, Kok kan Inggrisku nggak bagus. kena kaktus? Kenapa? Ketusuk dia. Kelihatan loh di kamera kayak ketusuk kaktus. Goblok. Ntar di zoom aja. Kemarin satu kamera aja ngedit itu lama. Kayak nonton ini nggak? YouTube-nya As Kreatif yang Pras Teguh. Aku udah lama nggak Itu nonton sempat YouTube sih. dibilang sama Panji loh. Yang PWK. PWK, editornya dia paling bagus. Oh, tuh. emang kalau editornya keren sih. Bagus banget. PWK. As Kreatif ya. PWK. Iya, iya. detail banget ngerjainnya, niat lucu, editornya kocak. Keren editornya. Acara emang pembicaraan udah lucu. Ya, editornya. Ditambah lagi Editornya kok. tambah lagi. Iya, bagus. loh. Ulti sih. Ulti Ulti. Editornya Khas Kreatif top. Ya, betul. Apalah Hari Tufan itu? Udah nggak di sini baru diomongin. Ya justru karena dia nggak ada di sini. Tolong. Tapi dia masih WA aku Ini loh. nggak ada yang kalau- tahu Ari Tufan ya. Oh iya. Oh iya. Ya kan ini kita podcast kita orang-orang. Ngomong-ngomong sendiri dia yang lagi 2 nonton. minggu pulang lagi sini nggak jadi. Asli ntar diomongin gak jadi balik. Nggak dia udah lagi 2 minggu kembali sini Ari Tufan. Loh, Loh, nggak Katanya jadi mau Maret. lama. ada update ternyata dia nggak lama di sana. Oh, Nggak udah. jelas emang nggak jelas. Bagus kalau gitu. Ya. Anyway kita nggak buka dengan doa bapak kami atau sebagainya. Kan yang rajin nonton kita Romo Baby cu. Emang iya. Ih, Emang iya. tanya dia dah. Iya Romo Baby serius. Kayak sekarang-karang ini juga nggak ada yang tahu siapa Romo Baby sih. Ini kalau go nasional siapa Romo Baby? Tapi si Unggut pasti tahu Baby. Romo Baby.
Baby Romeo. Iya. Waduh, Baby Romeo dong. Hosti terakhir. Bunga dong. Minta disupport terus. Minta Hosti disupport terakhir. ya, mulai lagi. Tapi Iya memang bener dong, kan perjamuan terakhir. ya, Hosti terakhir. Iya. jamu, aku jadi beda Oh, jamu terakhir. ya? Terima ada Oh, ya. ini dia. Ini anggur. Punya siapa nih? Oh, Karena anggurnya habis pakai stroberi. tapi ini punya siapa nih? Punyaku. Punyamu. Oke, masa lagi, Chan? Kan gak Haus enak bagaimana? ada sebenarnya Oh ya, biar biar ada kompak ya. temennya. Oh ya biar balance. Oh Habis ini gitu. aku balikin lagi. Pas gak jadi. Boleh refund gak duitnya? Punya aku nyantal di situ satu. Oh iya, ya tahu. Ambil kentangmu, hei. Gak ikhlas banget. Tapi ngomong soal child free, Woi, enggak gitu. Wih, patah kali. Patahnya jelek kali. aku bingung gimana cara masuk. Ini udah lama. Kan kayak kita gini sebagai kita kan child free nih, Jen. Jangan bangsat anjing. Kenapa langsung ke aku? Ya, tapi kita kan child free, enggak punya anak kan? Betul. Kan Ki juga iya. Paling Nggak enggak dong, gini, walaupun aku gini. gini. Kita Walaupun nggak- aku gak punya anak, tapi Aku paling tahu nggak arahnya babe kemana Enggak gini loh, bangsat. gini. Sor. Tunggu. Bentar, kayak dulu. Tunggu dulu. Child free. Child free itu adalah pernah mencoba dan tidak ada hasilnya. Kan belum pernah mencoba. Oh, anjing. Enak ngomongnya bangsa. Enak. Kayak di Twitter ya jawabannya ya. Enak kali ngomongnya. Wah, banyak yang nonton. Pernah mencoba. Kayak kan cuma tit doang. Babi ini enak. Kayak enggak Udah nggak bisa dilurusin. Nggak bisa. Makin hancur kayak benerin. Makin hancur. Imageku makin patah. Ya, aku nggak senakal itu ya guys. Hah? Itu enggak Enggak itu kayak blunder. Enggak. gua dia orang ngomong apa. Enggak, Aceh enggak pernah ngewe kok. Hey, lagi di kesana lagi. Cuman Orang ngedorong terangan. tapi pakai kontol. Iya. Ngedorong doang. Niat banget kayak itu supaya muncul lagi, no. Ini ada bercanda internal sih, enggak internal sih. Iya, Oh, internal. Sebenarnya dari 2 Di minggu lalu. Twitter orang tahu. Ya di Siapa Twitter namanya? ya. Monstres gimana sih? Monstresa. 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 Sebenarnya Lucunya aku mau kalau keluarinnya 2 minggu lalu pecah sih. pecah. Masih anget. Sangat. Jadi lucu kan ada berita aparatnya. Aparat diberitakan Oknum. oknum menombak warga nih. Tapi si oknum ini berkilah. Saya nggak menombak warga. Saya cuman ngedorong warga pakai tombak. Pakai tombak ngedorong. Masuk ya. Terus ada Tapi itu tombak dia taruh di leher, Pak. Mati orang. Kan bisa dibalik ya, yang tajam ke dia kan. Ini sengaja Dia tajam di sana. di orang. Di orangnya. Terus ada akun Twitter nih namanya Monstreza nih. Dia pakai analogi gini. Ini sama kayak nggak ngewe kok, cuman ngedorong, tapi pakai kontol. Aduh. Semoga Roma Baby memang beneran gak nonton ya. Enggak lah. Kayak emang nggak sih. Jangan lah. Hey, tidak tahu. Baby Romi mungkin, Baby Romeo. Oh, lagi nyanyi lagi nih kayak bunga terakhir. Tapi Apa? Mau lihat contekan apa? tumben pas. Tumben timingnya bagus. Tumben audio pas. Sangat. Nggak, orang kalau udah mulai punya pacar tuh timingnya bagus. Oh iya. Congratulations Ido ya. Enggak ke sana bangsat. Nggak, emang iya. Makanya kan babe timing yang selalu jelek. Oh. Emang kayak pas. Be. Pas timingku. Enggak juga sih. Kalian ngomongin timing apa sih? Enggak. Enggak be. Nih Tapi Aceh ya- emang bangsat nih. Contekan apa lagi kayak lihat ini? Kok nggak ada sih ya? Siapa Ah, nama cewek itu? Gita Saf. Oh ya kita Saf. Gita Saf ya nyebutnya. Iya. Ya tapi itu kita tahu orang itu. Enggak tahu. Aku cuma lihat trainingnya. Dari banyaknya sering kali orang trending tuh nggak tahu aku sih. Aku tahu si Rachel V-nya aja dari pacarku. Kalau Iya, nggak tahu aku Yang cewek. kita tahu apa? Ya nggak, maksudnya yang umum-umum aja. MU.
Jangan kesana terus, ntar aku sombong. Aku kan kalau dipancing Dok. dikit sombong. Jangan dibahas lagi, Dok. The Oh, iya, greatest club in the Aku world. udah nek liat timeline-ku tuh. Yang nge-like, yang nge-retweet MU semua. Ya apa yang kayak harapin daripada aku nge-like bokep kan repot ya. Ya enggak, aku enggak ngomongin kayak banyak loh. Oh, ya. Ya berarti kan valid fans MU banyak. Enggak, tapi gini loh. Aku lihat followernya si Gita Saf ini lumayan loh, 900.000 loh. 900.000 hampir 1 Dia juta. apa? TikTokers Enggak apa? tahu, makanya aku bingung. Ini Aku enggak hack, Agatha aku tahu enggak. nggak? Kita tahu kita Saf. Kita tahu Agatha. Siapa? Gita siapa? Gita Saf. Gita share Alex Oh, Ferguson. siap. Udah siap punya anak kalian udah. Sik. Loh. Eh, sudah pernah Hey. Hati-hati itu mulut. Enggak, sekali lagi enggak kok, cuman ngedorong. Ngedorong tapi ngedorong. pakai Hey. Gita siapa? Savitri Dewi. Savitri. Orang-orang ini kenapa? Ya kan? Gita, Gita Saf. Tapi ya, aku sering sih maksudnya melihat orang-orang yang follower banyak banget loh, maksudnya 1 juta itu kan nggak dikit ya. Iya karena followers bisa beli. Cuman itu aku bagi Gita Saf kalau punya army jangan serang ya. Maafkan aku Mbak Gita. Nggak, aku cuma emang nggak tahu aja. Cuman gitu, aku sering menemukan Gita yang fenomena. cantik di muka aku hanya Gita Sinaga aja, Cuk. Au. Oh, mantannya Surya ya? Ya betul. Ya kayak cocok sama Surya kayak. Tapi ngomong kok, Apa anjing? tapi bukan kayak sukanya Cindo ya? Aduh. Jangan ini pacarku nonton. Gita Saf, Oh, sorry. Jangan minta konten maaf. kreator Jangan YouTube. diulang ya. Oh ya. Jangan sebut namanya juga. Aku juga baru tahu nih. Hey, justru jangan Anda yang tahu. Mulut Anda kan Enggak, sampah. nih Gita Saf maksudnya. Iya, dia konten kreator di YouTube dia. Tapi alasannya dia tuh menurutku nggak masuk akal. Iyalah. Karena ya maksudnya kayak kalau Ini- kayak mau kelihatan ini opini awet kita ya, muda, opini aja ya. Oh. Aku sih nggak apa-apa kalau dia mau punya apa. Ya itu opini dia juga. Cuman kalau benar mau kelihatan muda ya kaya raya menurutku. Kalau Yang kayak punya penting ada duit, uang. ya tuh, kayak punya Masa duit sih? beli. Perawatan. Kalau kayak punya duit buat perawatan kayak kelihatan muda. Kayak kira Wulan Guritno cuma cuci muka kan nggak mungkin lah. Lihat Titi DJ itu. Tapi Titi DJ masih kelihatan tua mukanya men. Yuk. Sofia Lacuba, cuy. Iya, Sofia. Nana Mirdad. Nana Mirdad masih muda. Siapa Sofia Wulan Bahdim siapa? Jennifer. Jennifer. Ya itu mereka masih muda, cuy. Tikusnya nyebrang. Tapi kan punya anak. Yang benar-benar Yang tua punya anak gitu gede. kan. Ya, yang punya anak gede. Sofia. Sofia. Terus Wulan. Terus Kenapa? Kesannya aku yang lebih tahu tante-tante seksi ya. Anjing. Pura-pura Tapi- nggak ngerti bangsat. Jangan pura-pura Ya udah, polos bangsat. Tante Erni. Aku benci kan lu bukan Oh iya, polos Tante ya. Erni benar, Tante Erni ya. Giliran gitu dia Tante Siapa? Erni. Tante Tante T. Keyboardnya apa keluar. Tin? Siapa? Tante siapa? Tante siapa? Tante. Lala. Tante Lala. Tante. Udahlah be. Siapa ya? Kayak gak bisa ngaku Swiss lagi Siapa? sekarang. Atin. Atin Wah, siapa? Atin sih. Atin siapa? Itu gerombolannya Tante Erni siapa? Gak tahu anjing, aku tahu gerombolannya, taunya Tante Erni doang. Ati, Bagus banget sih emang. Atika Hasiolan. Bukan. Oh, kenapa Ati Ati, Kasiolan? Ati. Ibunya Ati, Ati Kasiolan. Ati. Ibunya Ati Eh, Kasiolan kan yang bukan. pura-pura di Bukan. pura-pura dikeroyok. Edo dikasih mic, makin lama makin nguyat sih. Asli. Kita cuma setengah ini. Suaranya dia kenceng. Powerku gede. Enak Iya. ya, haus ya. Tapi ngomong soal Tante Enak Erni ya. Mhm. Kenapa yang Tante Erni? Aku suka nih bahas yang gini-gini. Tapi emang kalau Tante Erni, Dia nggak child free, dia punya anak. Tapi itu dah enggak, maksudku. aku nggak setuju kalau orang awet muda cantik pada umurnya. Enggak, Cuk. Kalau menurutku pria yang tampan pada umurnya. Hah? Pria tuh makin tua makin cakep. Menurutku kayak Tante Erni, Sophie. Kenapa palamu miring gitu, Dok? Cewek gitu kok. Tergantung ceweknya. Katanya kan kalau cowok itu umur 40 bisa kelihatan muda karena di umur 40 itu dia bisa apa namanya? Punya waktu, punya tenaga untuk mengejar Merawat diri. cita-citanya dia gitu. Cita-citanya dia apa ya? Pria. Apa ya? Enggak, Cuk. Kalau Apa kalau istilahnya menurutku itu? ya, pria Nah, kelihatan Kalau cewek, dia udah terlalu sibuk untuk ngurusin rumah tangga, anak segala macam. ya kan enggak Jadi- enggak semua perempuan kayak gitu. Makanya aku bilang Tante Erni tuh dia pasti ngurusin anak ya. Ngurus lah. So tahu. tahu lagi. serumah.
Pernah serumah sama Tante Erni? Ah. Paling ngerti. Si paling ngerti. Enggak, karena aku ngerasa gini ya. Pria tunggu. tuh kalau udah umur 40 Kayaknya ngerasa sekian- muda nih. Enggak, anjing. Coba tunjukkan bukti-bukti anti agingmu. Jangan. Kayaknya ngerasa muda atau enggak? Enggak, kalau aku buka topiku kelihatan aging banget. That's a fact. Itu pride-nya harus dijaga. Menurut Be. lu kenapa? Maksudku gini, tolak ukurnya tuh pria terlihat tampan di usia 30-an ke atas kalau dia punya wanita baik di belakangnya. Kalau ceweknya ribet, istrinya ribet, mukanya cepet tua, Cuk. Menurutku ya. Kenapa cowok-cowok yang kelihatannya pernikahan Stres dong berarti. Iya, ini what it is. Cowok tuh lebih gampang terlihat stres. Apa? Dari aura wajah. Pria tuh bukan tipe orang yang pintar menyembunyikan perasaan. Kayak lihat dari Yustina Tria. Punya istri kayak Donna Agnesia, ganteng, Pak. Enggak cantik dong Donanya. Enggak, maksudnya Dariusnya. Oh Darisnya. Karena family man, istrinya support gitu. Jadi dia bagus. Coba deh kalau istrimu Megawati. Ya. Enggak dong. Aduh enggak enak Aku ngomongnya kalau- lagi. Istrinya Megawati punya Bu suami. Megawati aku pasti awet Prabu muda Mega. sih. Masakannya rebusan semua, Oh, nggak pakai minyak. tapi pada akhirnya tetap. Aduh, kenapa bercandanya dark banget ya? Oke, nggak usah ngajak-ngajak Maaf ya Bu anjir. Mega. Kenapa jadi Megawati? Takut. Tapi aku sih, Ini dah otaknya merah aja soalnya, Be. Dok, nggak usah bahas lagi, Dok. Tempelin kamu. Mulai emosi. Kan tadi udah kayak gitu. Timeline isinya Anthony, muter, Anthony. Tapi Ya itu kan menghibur, skillnya Mai. gitu. Itu sepak bola menghibur. Skillnya buang-buang waktu. Main MU Ini kembali kita ke ke child free. Enggak, menurutmu gimana? Child free. Punya anak itu sebuah kepentingan enggak? Iya keturunan tuh. tapi ya aku Ya, menurutmu keturunan? aku minum. Kompak lagi minumnya. Harusnya tuh kalau yang satu minum, yang satu ngomong. Kenapa dua-duanya minum? Tapi dia hebat ya. Kita nih kacau. Akhirnya kan dia yang kerja Dia keras. dia kasih Dia internet ya. cepat-cepat pencet. Cutting juga aku nggak mau ngapain. Nggak gini, Apa? soalnya ada stand up komedian. Itu kan karena rame saat kasus kita Saf tuh dia bilang kayak gini. Siapa? Ardit. Popon Kerok. Popon Kerok. Oh, Popon. Popon bilang, alah taek lah gitu, child free. Ngomong child free, ntar kayak mati yang angkat peti matimu siapa gitu. Keranda mayatmu siapa. Kan pasti anakmu. Tapi kemudian banyak yang ngomong banter gitu. Dengan pemikiran yang lebih luas gitu loh kayak, berhenti untuk menjadikan anak investasi. Kan itu kan yang akhirnya membuat orang selain kita ya. Orang-orang tuh akhirnya buru-buru menikah di usia muda loh, 20-an. Iya. Karena mereka mengejar bahwa anak itu bakal jadi investasinya dia. Ngerti maksudnya kan? Kalau dia menikah umur 20-an, berarti ketika dia umur 40-an anaknya udah selesai kuliah. Jadi ketika Iya, dia iya, masuk iya. usia udah nggak bisa kerja lagi 5 bulan something, Anaknya yang backup. anaknya udah bisa backup. Jadi itulah makanya mereka berpikir bahwa anak tuh sebagai investasi. Ya, tapi kita bukan penganut itu kan. Karena kita udah 30-an tapi tidak kunjung menikah. Yang ada opsi untuk menikah tuh cuman K. Oke, nggak milih ya? Aku kan emang lagi gak ada pasangan nih, gak ada opsi. Aku gak perlu stres mikir Aku kapan nggak nikah. stres. Aku sih aku kok kayak stres gak apa-apa. Ini aku. Kok Apa tuh? Kenapa? harus kayak merasa? Ya gitu. jadi Seakan-akan kalau kayak stres tapi kayak bilang gak stres itu loh. emang gak stres kok. Aku baik-baik aja. Ya kalau aku sih kan nggak ada pikiran, nggak ada tuntutan, bukan tuntutan ya, nggak ada opsi nih kan untuk Karena nggak punya menikah, karena pasangan. pasangan. Kalau kan ada opsi untuk bisa menikah. Lama tapi itu lagi. kan Nah, itu berbanding lurus dengan child Itu free tadi. maksudku, jangan bawa kita, ada garis nih. Oh ya. Jangan bawa kita, gitu loh. Tapi emang mau nikah pada akhirnya nanti. Ya pastilah. Ya belum tentu lah. Dijawab dulu. Ya kalau ada Gini, pasangan pastilah. Kalau ada pasangan, Ya mau kan, diajak Be? nikah nggak? Belum tahu. Berarti ada kemungkinan. Soalnya Selain child free juga dia. menurutku ya, no married makin life. lama makin kita hidup ke zaman sekarang nih, makin banyak pilihan hidup ini. Sejak dulu kan makin banyak. Oh, enggak banyak dong. Pilihan. Enggak dong, zaman Pak Harto semua seragam men. Oh, kenapa Pak Harto lagi? Kenapa dari tadi? Udah, Pak. Ngeri nama yang disebut. Sekarang Pak Harto lagi. Loh, kayak nggak tahu. Zaman dulu tahun 70-an nggak boleh rambut gondrong. Karena nanti dikira Nggak tahu, pokoknya ada peraturan nggak boleh gondrong.
Sama di tahun 80-an akhirnya setelah kasus Petrus nggak boleh tatoan ya. Nanti Ya, dikira yang preman. maksudku ya di zaman dulu kan lebih kayak ada SOP tuh menurutku ya. Ada beberapa hal yang diatur. Udah pasti tuh maksudnya nggak ada lah kayak mau pilihan-pilihan mau sesama jenis lah mau udah Sekarang lebih plural aja. sekarang ya banyak pilihan, orang bebas dan banyak influence itu yang kira maksudnya. Jadi menurutku kalau zaman dulu kan orang sempit itu, sempit dalam artian cuman taunya udah habis aku sekolah, aku kerja, habis itu aku nikah udah, simpel kan? Yang orang-orang dulu kan umur 19, 20 udah nikah, karena simpel pemikirannya. Ya tadi tuh mungkin aku bilang salah satu faktornya. Karena Invest. mereka mikir anak tuh jadi investasi. Nggak tahu ya, tapi Ya maksudnya ketika dia nikah cepat, ketika dia usianya udah menginjak usia tua gitu, anaknya udah selesai kuliah, bekerja, bisa menopang hidupnya. nggak. Kayak orang zaman dulu nggak berpikir sejauh itu deh, menurut gue. Lalu apa? Karena Pengen nikah aja, aku biar pernah nggak- dengar temanku, dia punya kakek kan. Dia nanya, "Kek, kok sepupuku banyak ya?" Aku loh bingung ngafalin nama-nama saudara-saudaraku loh. Terus kakeknya ngejawab gini, "Ya gimana tuh, Nduk? Zaman dulu mainannya cuma itu." Fuck. Ya simple. Sama kayak Loh sekarang mainannya banyak, orang juga tetap seneng kayak gitu. Ya, tapi kan nggak banyak punya tapi anak. dulu zaman dulu emang kita mau ngapain sih zaman dulu? TV, TV tahun nggak 60 ada. 70 TV siapa punya? Anjing, walaupun gak ada TV bukan berarti ngentot juga anjing. Ya kan hiburannya itu mungkin. Nggak bisa. Iya apa? Siaran darurat. Iya TVRI ya? TVRI. Tahu. Jadul banget anjir. Tua juga ya Anda ya? Masih sempat ngirim telegram gak kayak dulu? Oh, ya. Kode Morse. Sama kayak maksudku ya emang karena dulu orang itu kebutuhan utama menurut gue. Tapi Orang- maksudnya gini, kalau kita kembali ke episode sebelumnya ya, kalau kita masalah halal yang seperti itu tuh nggak bisa berbanding lurus dengan ya agama. Di beberapa agama memang menikah tuh memang nggak wajib ya, tapi dianjurkan menikah, Enggak. Oh iya. ya kan? Emang ada agama yang nggak nyuruh nikah? Ya kan emang nggak ada kan? Masa sih? Loh, Bukankah enggak dong. agama di maksudnya- Indonesia nih Iya di Indonesia kan nggak ada agama yang maksudnya kayak mewajibkan nikah? mewajibkan nikah kan nggak ada, tapi paling nggak beberapa ayat di Diarahkan. agamaku aja ya Oh, diarahkan. maksudnya gimana ngomong di agamaku aja? Ya kan aku nggak tahu agama yang lain gitu. Enggak, emang kita gimana? Agama kita apa? Aku sih udah nyembah simbal ya. Kenapa simpel? Jawaban Ki jadi drummer. Yang mukul harus Tio Nugros. Biar doanya nyampe. Nah, tapi ya kalau mau awet muda kayak Om Tio berarti. Iya betul. Ya itu kan. Kurangin makan garam. Emang ngaruh. Ini loh garam tuh kalau yang aku udah lama denger sih kalau garam itu dia tuh kayak nimbun. Jadi ini loh di kulit mula ada beberapa lapisan tuh. Jadi garam tuh di lapisan kedua kayak deh di lapisan kedua gitu. Dia diam di situ garam-garam yang kayak makan tuh. Dia nyumbat air gitu lah pokoknya. Akhir kulitmu tuh nggak elastis. Kayak kalau kita tarik nih, dia nggak langsung balik loh. Tapi maksudnya gini no, Om Tio Nugros tuh emang ganteng aja. Tapi emang mukanya nggak Aku nggak nih ya, berkerut sih. sampai 20 tahun lagi aku nggak makan garam pun tetap gini-gini muka aku. Iya kan? Tapi beda, maksudnya Om Indro dah. Om Indro kita tahu lah waktu muda kan ganteng kan. Ya betul. Tapi di umur 50-an Om Indro kan udah kelihatan tua banget ya. Ya kan Om ya? 5 menit. Oh iya. Ya masih maksudku Masih ya, tapi masalahnya maksudku masih sama. terbukti kan Om Tio Nigros itu Tapi maksudnya gini, mukanya- emang pasti valid ketika K-stop mengkonsumsi garam dalam jumlah banyak, otomatis akan terlihat awet muda. tapi itu berbanding lurus. faktanya. Tapi Buktinya maksudnya nyata ada. apakah itu kan itu tolak ukurnya baru satu orang nih Om Tio Nugros. Maksudnya Onca juga muda tuh. dia nggak makan garam juga. Onca tuh paling tua loh di Dewa. Oh ya, dibanding Ahmad Dhani. Coba kita lihat deh. Paling fresh muka dia. Maksudnya dia lebih tua dari Ahmad Dhani. Paling tua. Serius Hidup Ki? sehat. Kayak aku dulu mikir Oh itu Baladewa tuh. Oh Baladewi. aku pikir Ki udah dulu- beli tiket tanggal 3.
Habis cuy, aku lihat di loket.com udah nggak ada. Kira beli. Kayak baik calo deh. Tapi aku juga mau sih. Ya udah, ngapain ngomong dewa sih? Ya kan kayak bawa Tio Nugroho tadi. Orang ngomongin awet muda. Ya kayak bawa Once juga. Kan nanggung jadi yang ngebahas dewanya. Ya udah. Once aja. Oh ya. Benar Once, dia lebih ya, tua once. berarti. Ya, Serius dia sama lebih tua dari Ahmad Ari Dhani? Lasso lebih tua. Dikit. Once. Serius? Beda 2 tahun sama Ari Lasso. Ari Lasso lebih muda 2 tahun. Tapi kan kelihatan kan? Enggak Ari percaya. Lasso kan dulu kan nggak clean orangnya. Oh iya, kan Maksud gua, emang drugs. Sekarang kan udah clean, maksudnya yang orang yang gak hidupnya dari muda bagus sampai ke tua kelihatan. Ya dong, Tio Nugroho sampai sekarang kelihatan kok, maksudnya perbedaannya nggak terlalu jauh gitu loh. Once pun lihat dari yang 1970. Wow, telah dulu. sekarang udah 52, 53. 53. Ari Lasso loh masih baru 50, Once udah lebih. Tapi kan maksudnya maksud lu kelihatan kan? Ya intinya sih, Serius ke? Anjing. tapi kayak kemarin waktu konser yang di Jakarta itu, Once lo mukanya muda banget, fresh Iya, lagi mukanya, iya. fresh loh. Karena nggak makan garam. Terus nggak tahu Once ya, barannya Hidup sehat maksudnya lah intinya. dan Aku nge-gym, stop makan garam besok. Biar Nge-gym. ganteng. dan nge-gym sih. Aduh nge-gym lagi males. Yuk, bareng sama aku yuk. Maksudku nge-gym tuh nggak harus yang Yuk semua bilang yuk tapi nggak pernah kejadian yuk. aku sih nggak ya, Ya aku udah ya. susah waktu. Udah dari tahun berapa ngomong yuk nih? Aku iya. Motorannya nggak jadi-jadi. Iya loh. Ya Ki mau nge-gym Sibuk apa no, lagi sibuk, bang? sibuk. Kiki udah kurus. Tapi mungkin Kan gini, gedein sekarang, mau tak buka nih. yang aku bilang mungkin kalau sekarang aku pun masih muda, tapi nggak ada waktu, maksudnya susah ngatur waktu. Mungkin kalau yang maksudnya Gita Saf, mungkin bukan soal dia nggak punya anaknya, tapi soal waktu yang berkualitas, Mhm. bisa ini bisa itu, bisa olahraga, bisa perawat, punya duit. Menurutku bukan soal anaknya itu poin utama. Mungkin Emang kayak udah lihat secara keseluruhannya dia. Kenapa dia bilang child free itu? Aku ngerasa malah mungkin maksudnya dia karena ngurus anak ribet dan bikin stres. Nah, ya itu mungkin. tapi kalau aku lihat dari sisi pria itu Ya, waktu. nggak bisa. Kalau dari Waktu. sisi pria, wanita lebih punya banyak waktu untuk mengurus anak cuy daripada kita. Faktanya iya. Kecuali kalau dibalik ya, istrimu yang kerja kayak yang di rumah. Mungkin temen kayak lo. lebih punya anak. Tapi kalau istrimu di rumah, kalaupun sama-sama kerja, wanita kan lebih punya effort untuk ngurusin anak daripada kita ya. Tapi istrinya Desa masih muda mukanya. Ah emang lebih Karena muda. emang masih muda, Be. Kenapa jadi Caca dah? Oh iya, masih muda sih. Aku minta rotimu ya. Yuk. Desta. Tapi paling gampang Banyak kali ngambilnya. Kayak gitu. Maaf. Enggak repot kotak yang kayak gitu. Nggak repot kayak enggaknya. Oh enggak. udah sama-sama makan yuk. Harusnya ada yang ngomong cocok. Maksudnya gini. Berarti kan secara nggak langsung bahwa kenapa orang mau gini ya. Pada akhirnya kan ketika kita memutuskan menikah atau siapapun memutuskan menikah kan berarti paling nggak itu dia mengurangi dia harus mulai berkompromi loh. Janganlah menikah. Aku pernah ngeliat orang nge-tweet kayak gini. Loh, kalau kayak nggak mau diatur, ya jangan punya pasangan dong. Iya. Kalau punya pasangan dan menikah itu adalah ketika kayak siap untuk masuk dalam hidup yang penuh dengan peraturan. Karena kayak nggak hidup sendirian. Kalau kayak nggak mau diatur ya stay single aja. Mhm. Yang it means berarti kalau misalnya kita mau mulai menikah, itu paling nggak kan kita menambah problem-problem baru, ya kan? Ya pasti. At least paling nggak kan kita punya masalah sendiri dalam hidup kita. Menikah nambah pasangan, akhirnya kita harus menanggung masalah dia juga kan. Gitu juga sebaliknya, dia nanggung masalah kita juga. Jadi masalahnya bertambah kan Ya. dari yang awal masalah kita sendiri. Mungkin itu paling nggak mungkin ya itu yang Gita Saf maksud dengan child free gitu, nggak punya anak. Jadi kayak mengurangi beban-beban problem yang kemungkinan bisa muncul ketika kayak punya anak. Karena iya. kan problem kan bisa aja muncul ya. Iya Maksudnya sih, ya. bukan jangan di underline anak sumber masalah ya. Enggak, tapi Tapi kemungkinan kalau kita nonton MCU, anak-anak sumber masalah ya.
Kenapa ke MCU? Belakangan kan di MCU muncul bocah-bocah Bocah-bocah yang Yang- sok tahu. Tapi itu bener, kemarin kan habis nonton CTS ah, CTS 2 kalau nggak salah. Kenapa? Si Dion Wiyoko kan sama istrinya nggak punya anak. memutuskan Istrinya nggak mau punya yang nggak anak. mau. Itu mungkin karena nggak mau nambah beban lagi. Atika Hasiolan ya istrinya. Kok Atika? Oh itu siapa yang istrinya? Atika tuh. Watik Wah, Kok gua? bukan. ini Aku lupa idola. Ardina Ya. Ardina Wirasti. Oh Ya. enggak dong. Bukannya Ardina Wirasti nggak punya pasangan? Aduh. Di film bangsat. Oh ngomongin film ini. Astaga. Oke, Aku udah bilang, aku nonton CTS Dion Wiyoko sama si siapa? Tapi kalau CTS yang Kalau CTS doang belum nonton aku soalnya. yang di CTS itu si Adinia tuh lebih ke trauma Sama masa lalunya. sama selalu karena Ya. orang broken home terus orang Ah, tuanya mukulin. Ya intinya child free juga kan. bukan child free, Pada akhirnya memutuskan untuk itu, tapi karena trauma. bukan Karena juga nggak mau nambah beban. bukan dia tidak suka anak tapi karena dia ngerasa nggak mungkin nanti nggak akan mampu Untuk merawat ngebesarin anak ini baik. anak dengan baik gitu. Iya. Iya karena punya anak itu kan tanggung jawab yang besar juga ya. Ya maksud gua ada orang punya pilihan untuk tidak punya anak itu bukan semata-mata pengen kelihatan muda. terus pengen cuman ngejalanin hidup bareng pasanganmu aja, tapi ada juga orang-orang yang punya trauma. Iya, trauma Masa di masa kecil. lalu. Ya mungkin dia ngerasa dia nggak cukup baik aja nanti ketika menjadi orang tua itu ya. yang dia takutin. Mungkin Takut ada nggak bisa dia jadi yang orang gitu. tua yang sempurna ya. Ya mungkin si Gita tuh kayak gitu, cuman enggak di apa aja. Tapi menarik nih. Bisa banyak jadi pilihan. kan, iya. Aku minggu lalu ketemu nggak usah sebut nama lah ya. Kok minggu lalu, dua minggu lalu kayak 3 minggu lalu. Oh, Sebut nama aja. teman kita. Ketemu Giliran kita. nyebut Teman Bu kita. Megawati nggak takut. Kayak yang nyebut. Kayak bukan yang aku. nyebut. Nggak takut ya, kayak emang nyebut. Tapi itu dah temanku ini punya teman. Dia menikah. Ah, Terus mereka berdua sepasang ini ngitung-ngitung nih duit gaji aku segini, kamu segini. ya. Kalau kita Gabung. kayak nggak cukup deh untuk kita ngebesarin anak. Ah. Jadi mereka realistis aja gitu. Yaudah kita nggak usah punya anak dulu deh. Sampai punya cukup uang untuk punya Aku anak. nggak tahu itu entah selamanya atau cuman dalam situasi saat Jangka pendek. jangka pendek itu, aku nggak tahu. Tapi dalam artian kayak di Twitter juga kemarin ada juga yang umur 19 tahun cowok belum punya pekerjaan minta kakaknya nikah, minta modalin lagi, Ya aku baca tuh. bayarin kan nikahan. Terus udah punya anak, kakaknya udah wanti-wanti, kamu kan belum punya kerja, Mhm. jangan dulu punya anak, Udah hamil. ya dia udah ngedorong duluan. Jangan terus. Iya. Nah itu udah maksud gue, Dorongnya aja sih nggak apa-apa. menurutku orang-orang child free tuh Kenapa aku melanjutin lagi? Kayaknya ngelanjutin emang bangsat mulut-mulut. Sorry. udah lama nggak dorong ya. Hey. Kan itu soalnya, Be. Emang kalau mau nikah harus perlu dorongan-dorongan Iya. dari hati, Iya, dari benar. romo, Dari teman-teman. materi. Gak selamanya dorong itu pakai Kontol. Emosi aku. enak ya, bisa diulang terus ya. Ya betul enak ya. Ya bener harus didorong sih biar nggak lecet kan. Hey. Lo. Itu kalau nggak bakal sih soalnya enggak. Kok kelihatannya kayak kita di grup tuh Gini ya. di grup tuh bahasannya parah-parah semuanya. Gini ya. Oke, siapa tadi kita sama? Iya masuk akal sih kalau alasannya itu ketika Lebih kayak gini, bukan pilihan egois. Itu sebuah pilihan yang bertanggung jawab menurutku. Oh itu aku masuk akal. Bertanggung jawab loh itu. Komitmen keduanya soalnya. Pilihan untuk tidak punya anak itu. Maksudnya itu selain masuk akal itu pilihan yang bagus ya. Ketika dia nggak ngerasa mampu untuk ngasih makan anak itu, ya. Mereka tapi gini, nyadarin gini. lah. Mereka Tapi gini, menyadari. kayak itu tuh debatable tau nggak? Kayak debatable. Maksudnya gini, sama aja kayak gini. Aku kan pernah cerita sama kalian aku suka Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo tuh pernah bilang kayak gini. Nggak usah deh kita kayak. Yang nabung. Bukan, Yang nabung itu kayak bilang kalau salah. Bukan yang nabung. Kok nabung? Iya. Ya lanjut dulu.
Selengkat ya itu. Asli sih, lama-lama tekel ya. Apa nabung? Raditya Dika ngomong nabung biasanya, bukan Sujiwo Tejo. Radit ngomong nabung, kok jadi sejak kapan Sujiwo Tebo? Tebo siapa lagi? Tebo siapa? Gitu, jadi ya pernah Kan bilang. bool. Nah, Sujiwo Tejo. Gitu gak punya pacar, itu aja yang harus keinget. Ya. Jangan. Enggak, aku lagi Bahaya. Lagi deket be. enggak lagi suka seseorang cuma Siapa be? Main biola gak? Bangsat main biola. Lah kan aku nanya. Main cello dah kali ini. Oh, drum deh gak apa-apa. bukan cello, cello. Oh, Oh, yang benar cello. Yang benar cello, oke. Wednesday. Hah? Wednesday yang di Netflix. Nggak nangkep lagi, nggak nonton. Enggak nonton ya Wednesday? Nggak Belum nonton. Katro. Kayak nonton di. Kalian Aku nonton Netflix tuh anime, The Record of Ragnarok. Nonton nggak? Enggak. Iya sih. Emang kita mau nonton di mana? Cari gratisan kan- orang-orang nih. Pasti Telegram ya. Nggak tahu malu. Wednesday. Ya dikoreksi. Wednesday. Sunday. Monday. Tuesday. Udah mulai British Ini ya. udah 4 season nonton Peaky Blinders ini. Oh, Peaky Blinders. Ya, Belanda. Belanda. Tadi kita ngomong apa ya? Ngomong Belanda. Jadi lupa. Ngomong Belanda. Gara-gara dia nih. Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo Nabung. pernah bilang gini. Bukan nabung. Kenapa nabung Nabung sih? lagi. Rusak banget loh. Dia gak pernah ngomongin soal bibit. Yang ngomong bibit tuh Radit. Jadi dia pernah bilang gini. Kan kita suka mikir kayak, itu kayak kitab suci itu dimainin, ditaruh di jok motor. Itu cara kita menghina Tuhan. Dia bilang gini, itu terlalu jauh. Kita khawatir besok mau makan apa aja, itu udah menghina Oh, Tuhan. aku pernah dengar. Ya kan? Meragukan. Sama aja kayak gini, kalau kayak nggak mau punya anak karena kita takut nggak bisa membiayai dia sekolah dan makan, itu sama aja kayak menghina Tuhan juga kan? Ya nggak sih? Meragukan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sebenarnya ketika Tuhan udah nitipin ke anak, bukan tanggung jawab kita lagi. Tuhan udah nitipin anak itu ke kita kan? Ya nggak usah ngomong jauh deh. Aku ngomong diriku aja ya. Ya pada akhirnya Mungkin udah punya anak nih. bukan, maksudnya ya gimana ngomongnya ya. Jadi kayak pada akhirnya aku pun dari umur berapa tuh udah bisa menghidupi diriku sendiri gitu loh, kerja gitu, cari ini, bayar ini, cari makan sendiri, bisa lah gitu. Iya, karena Jadi iya maksudnya karena kita pernah berpikir enggak? Kok masih hidup sampai sekarang ya? iya maksudnya kan kayak mikir gak sih, kayak ngerasa kayak di usia sekian pun ada anak-anak yang udah bisa struggle tanpa orang tua gitu loh. Jadi kalau alasan kayak nggak mau punya anak karena takut kayak nggak bisa nyekolahin anakmu di sekolah internasional dan beli kotak makan mahal, apa tuh kotak makan anjing yang mahal itu? Smiggle. Benci kali aku lihat itu. Bangsat. Aku baru Kotak denger ya. makan apa babi harga 500.000. Apa istimewanya? Kalau di dalamnya pakai mie sedap sih bangsat. Bisa hangat gitu. Maksudnya? Oh. Woi biar hangat, bungkus plastik. Oh ya jangan logat. Hangat dia. Oh ya maaf. Aku kan orang Jawa. Bala. Oh, Jawa Timur. Jadi gitu, maksudku ya itu jadi makanya aku bilang debatable kan. Satu sisi memang aku sepakat sama mereka karena mereka kayak logis lah berpikirnya, ntar nggak bisa ngebiayain. Satu sisi bahwa ya kayak meragukan Tuhan gitu loh, kayak orang beriman kan, Iya. kayak percaya kepada Tuhan. Kayak mau takut punya anak karena kita takut nggak bisa kasih makan, itu sama aja kayak takut menikah karena kita takut nggak bisa ngasih makan istrimu kan. That's same gitu, menurutku sama. Iya. Iya sih, Tapi aku baru dapat bukannya- kata-kata itu lagi kemarin. Apa? Kayak jangan kayak khawatir sama hal yang belum terjadi atau yang masih dalam pemikiran. Dalam pemikiranmu kan. Kayak lakuin aja gitu. Ini menarik. Kayak lakuin Asli, baru. Oke, Om Helm Yahya ya. Enggak, Ini kita Pak Gita turtleneck. Enggak ada yang boleh pakai turtleneck, cuma Pak Gita aja. Asli. Itu Cuma dia apa doang sih keren. sebenarnya aku nggak tuh cuy. Ya kalau dia nggak ngomong aku nggak ngeh juga. Iya, Pak Gita. Oh iya, Pak Gita Turtleneck. bakal Enggak ada Film. musisi yang boleh buka baju selain kakak slang. Iya betul. Iya sih. Kalau Andika yang Pernah. buka juga kan nggak enak. Ariel pernah kok. Tapi tetap nggak enak. Buka baju di mana dulu nih Ari? Weh. Siapa sih ini? Lu nyokap. Nyokap, gokil. Nyokap. Oke, Selamat. nyokap Jakarta. Kalau kayak desa kan telepon anak-anaknya.
Tapi bener Chen, yang waktu itu tuh Chen. Apa? Itu mengkhawatirkan itu. Iya aku juga Jangan sepakat. pernah khawatir Maksudnya gini, sama hal yang belum ya pernah. tapi kita kan generasi terjadi. overthinking ya nggak sih? Jadi Ya. kayak kita terlalu banyak memikirkan sesuatu tuh yang belum Itu terjadi. salah. Terbaik Itu yang pilihan. bikin orang stres Terus banyak pilihan. sebenarnya. Justru sebenarnya kita udah tahu mau milih apa. Ya kan? Bukan terlalu banyak pilihan menurutku. Sebenarnya. Kita udah tahu Masa? mau kemana. Cuman kita terlalu takut menuju ke sana gitu loh. Takut ngelangkah aja. Takut nggak berhasil, Haha, takut sakit hati. banyak takutnya. Banyak takutnya. Ya khawatir. Padahal sebenarnya gini, contohnya kayak pacaran deh. Mungkin kayak nggak mau pacaran, mungkin ya. Jangan kayak deh, ntar kayak defense lagi. Mungkin ada orang yang nggak mau pacaran Nggak, aku nggak karena kayak nggak mau nggak mau sakit hati. Padahal part of loving someone itu kan being hard. Ya kalau bukan aku usah pegang aku dong. Ya gosok berarti. Iya kan, bagian dari jatuh cinta ya sakit hati. Ya. Nah, Bagian dari punya anak ya mesti disekolahin. Sesimpel itu. harus dirawat. Iya kayak tadi aku bilang gini loh, maksudku kenapa aku bilang banyak pilihan? Dulu orang Sampai di gini ada TikTok. Lato-lato. Why? kok masih zaman sih? Masih. Rata-rata ini masih zaman ya? Belum Asli, habis, tunggu pertengahan bulan. Hah? Pertengahan tahun. Iya betul Ada, tahu ada. aku yang teka-teka Yang pakai tangka itu. Tahu nggak yang- ada yang metik. Dan sekarang ada yang virtual tau nggak di handphone? Iya, mainnya. iya, iya. bener Ada- nggak? ada gamenya. Ada aplikasinya. Astaga, gini. Tak 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 tak. Kalian pernah lihat nggak video battle lato-lato yang pakai buku Ya. kitab tuh loh? Oh nggak tahu. Pakai Udah, buku masa kitab. bahasanya sama. Kayak yang suka Orang dia random. bahas. Tiba-tiba Tapi- ngelempar pertanyaan terus ya udah nggak usah di. Ah ya. Orang zaman dulu simple, Chen. Maka aku bilang dulu orang zaman dulu simple. Habis sekolah, nggak sekolah lagi. Udah bisa kerja. Habis itu nikah udah. Hmm. Kalau sekarang tuh banyak pilihan. Banyak gaya hidup yang bisa dipilih, Chen. Itu masalahnya. Iya. Itu menurutku. FOMO. Nggak FOMO juga, Dok. Jadi orang sekarang Banyak tuh FOMO sih. banyak yang pikirannya udah nggak, hidup tuh nggak harus cuman gini aja. Banyak bisa gini. Banyak Iya, pengen masuk akal mencoba. Mungkin karena zaman dulu sekolah pilihan nggak banyak. Sekarang banyak international school. Jadi Hmm. orang tua mesti kerja keras supaya nyekolahin anak di sekolah internasional itu kan. Ya, padahal Kalau kan- dulu cuma ya. SD Impress aja semua. TK Banjar udah. Iya, TK Banjar. Iya kan? Iya. Pilihannya cuma SD Impress. Kayak mau sekolah kayak apa juga anak mah SD Impress Lawas lulusannya. kali impress. Udah, maksudku SD impress. Kalau- Iya, sama. Ya iyalah. SD kalau kayak Impress. bilang Kalau sekarang kan banyak orang pilihan. takut punya anak, Tuhan kasih kita free will, Ya itu udah maksudku. bebas memilih. Mhm. Ya itu udah maksudku jadinya debatable. Pilihan Ki bebas memilih jadinya memilih untuk enggak, tapi di saat yang sama pilihanmu untuk mengenggak itu bisa didebatin dengan bahwa Ki memilih untuk enggak punya anak karena takut Ki nggak bisa biayain tuh Ki ragu sama Tuhan. Ki takut menikah karena Ki nggak bisa kasih makan istrimu karena Ki ragu sama Tuhan. Ki nggak bisa nikahin pacarmu karena Ki takut dia nggak bahagia, ya berarti Ki ragu sama dirimu. Nah, Berarti kita Kayak Aku gimana? nggak gitu anjing. Jangan, aku tumpel ya. Aku tumbuh palamu nih emosi aku nih. Babi ngeliatin Acan bangsat. Matamu anjing. Nah, ini gimana? aku lo nggak ngomong Kayak dia apa-apa. Lo iya, enggak aku kamu mau praktekkan tanggapanmu babe tadi, diintimidasi Chan. banget anjing. Aku cuma ngeliat Ki ngomong loh. Iya. Enggak. Salahku apa anjing? Enggak, tanggapanmu intimidasi kali Oke. ya. Nah, ini Oh kalau gitu kayak apa? Kayak ragu. Aku ada apa-apa. Oh ya sudah. Emang belum mau nikah aja Kalau pacarku. kalau aku emang gak ada pilihan. Kok Nggak ada, sekarang kenyang? lagi nggak ada pilihan untuk nikah. Dia belum pengen dan aku menghargai. Kalau dia bilang belum pengen menikah, aku harus menuruti. Oh gitu, udah nggak Ya apa-apa. udah. bagus. Ya jadi maksudnya gini loh. Kadang tuh kita terlalu takut sama sesuatu yang nggak terjadi, nggak bisa kita gapai gitu. ya, Nah, contoh jadi gini. solusinya. Kak, bukan hanya solusi, men. Nggak terlanjur apa? Nggak bermaksud ngomong soal gender ya. Mhm. Tapi wanita tuh lebih gampang ketika dia punya ketakutan, kekhawatiran, overthinking tuh sharing loh sama orang. Dan wanita tuh menurutku ya, jadi kayak ketika dalam tanda kutip menye-menye dengan masalahnya tuh biasa. Tapi kalau pria menye-menye dengan masalahnya pasti dikatain sama teman-temannya kayak itu nggak lemah, kayak nggak strong, kayak cowok kok lemah. Tapi aku ada stres, aku lagi pusing stres terus ada orang yang kira-kira bisa dengar. Maksudnya
dia denger aja, nggak perlu aku keluarin aja. Sampein aja kan. Iya, Ya. iya. Ada yang perlu kayak gitu kok. Perlu Aku cuma aku kayak denger. gitu. Ya memang sebenarnya kalau sesuatu tuh nggak dikeluarin tuh nggak enak. Emang anjing. Oh Kok gitu. tiba-tiba anjing? Makanya sesekali tuh perlu dikeluarin. Iya, iya. Jangan sampai lecet. Ya. Ya maksud gini, kalian tau gak ada berita di Twitter beberapa hari lalu, cowok tuh buat story, jadi kayak kata dia moto botol minum sama serbuk putih gitu, Oh iya iya. kayaknya iya. racun. Hah. Dia bilang kalau nggak ada kabar selama sampai 6 jam ya, kurang lebih 6 jam, Sampai jam berapa gitu? sampai jam 12 malam, tolong Oh. cari dia di alamat ini. Iya iya. Yang besok paginya dicari beneran sama polisi dan ditemuin di kamar itu dia udah meninggal bunuh diri, minum apa yang dia foto. Oh. Dan tadi di grup orang Manggarai juga di salah satu Grup perkumpulan paguyuban orang Manggarai di share ada pastor nih di Manggarai kejadiannya tadi pagi meninggal gantung diri di kamarnya. Hai. Romo ini kepala sekolah seangkatan sama bapakku di seminari. Oke. Jadi sempat aku ngobrol lah sama bapakku tadi. Jadi aku kayak langsung keinget gitu loh. Dan vokalis favoritku Chester Bennington itu meninggal juga bunuh diri. Iya, Iya, iya. iya. Angka pria bunuh diri itu loh banyak kali. Kenapa? Karena kita tuh hidup di era dimana cowok tuh kalau curhat, kalau Enggak, sekarang mending sih. kalau kalau ngelempar bebannya ke orang lain itu kesannya kayak lemah, menye-menye. Sehingga pria tuh nggak punya tempat untuk Curhat. berbagi keluh kesahnya loh. Ya Kayak kayak Chester Bennington kan karena si Chris Cornell, dia kan Chris Cornell tuh Temannya banget lah. Oh. Bang saya kayak berbagi vokalis cerita Ideal apa, Slave itu ya. dia kan mengagumi si Chris Cornell banget. Sahabat Kemudian juga Chris kan. sahabat banget. Iya, Chris Cornell meninggal, bunuh diri juga. iya. Dia ngikut Dia nggak punya teman mentor lagi gitu lah, anggap gitu. Kemudian dia ikut bunuh diri gitu. Jadi sepenting itu kita sepenting itu loh punya tempat buat berkeluh kesah gitu. Jadi walaupun sebenarnya orang, kalau menurutku ya, walaupun kayak free will untuk hidup single, nggak punya pacar, paling nggak kayak memutuskan, paling nggak kayak punya teman dekat untuk kayak bercerita gitu loh. Walaupun kayak nggak punya pacar gitu. Jadi sedih aja gitu. Ya termasuk tadi kejadian yang aku cerita, pastor loh ini, Romo loh. Tapi stres bunuh diri. Romo loh, Romo. Yang kita tahu kan dia imam Iya. ya. Iya. Kalau dia maksudnya kita itu Kenapa, menunjukkan sisi manusiawinya dia ya. jadi sensitif ya nih. Ya maksudnya kan rentan banget loh dia gitu. Dia pun rentan, apalagi kita yang orang biasa yang jarang berdoa ya dalam tanda kutip ya. Segitu rentannya dengan masalahnya dan memutuskan suicide gitu. Padahal kan dia lebih tahu konsekuensinya. Iya. Di keyakinan kita, suicide kan straight to the hell ya. Oh, Nggak ada belok-beloknya, ya karena nggak ada api pencuciannya, Iya. nggak ada apa, langsung ke karena sana. kayak yang gitu. memotong umur kayak. Betul. Kan Jadi kayak belum gitu, saatnya gitu loh. mati. Tapi kayak Iya. motong umurmu. Tapi mungkin nggak itu maksudnya si Romo. Ini kan Romo ya imam ya. Pasti dia tuh juga banyak orang cerita sama dia. Mungkin dia berniat untuk menolong, cuman beban orang aku menolongnya harus kayak Menanggung gimana? beban orang lain. Ya mungkin seperti Bisa itu. jadi gitu. Bisa kan. Terus dia Bisa. kayak pingin nolong, cuman kok aku nggak bisa gerak ya. Maksudnya untuk nolongnya aku harus kayak gimana? Dia Ya, bingung mungkin dia punya sendiri. batasan juga sendiri. Ya, dia gitu. bingung kira sendiri. Bisa jadi banyak faktor karena beritanya juga nggak lanjut kan. Nggak ada ceritanya, nggak ada surat wasiatnya kenapa dia ngelakuin semua itu gitu. Ya tapi maksudku ya itu udah beberapa hari ngeliat cowok gitu loh. Bahkan yang aku tahu juga Chester kan ya laki-laki juga, Chris Cornell laki-laki juga. Mereka memutuskan untuk bunuh diri gitu loh. Kayak ya kita semua punya masalah kan pada akhirnya Hujan, dalam hidup. Kita stres juga gitu. Tapi memutuskan untuk menyerah dan suicide itu ya kita nggak tahu ya. Aku juga nggak tahu gitu. Mungkin karena aku nggak ada di beban itu gitu. Mungkin seberat itu banget loh buat mereka gitu. Aku yakin sih kalau emang sampai segitu udah. Udah berat kali Emang- pasti. Udah buntu banget ya Iya, kayaknya. ya. buntu. Aku selalu menganggap gini loh. Saat teman kita curhat, kita bisa ngasih nasihat sekeren apapun itu loh. Karena kita nggak ada beban hidup yang dia rasain. Mungkin dia tahu loh harusnya bikin ngapain. Cuman beban pikiran dia itu udah bikin dia nggak berdaya gitu loh. Ya itu dah. Mungkin itu maksudnya aku bilang buntu tadi kan. Ya karena aku nggak sepakat sih kalau orang bilang kalau orang bunuh diri itu lemah sih.
Enggak, maksudnya yang lemah itu nggak bunuh dirinya sih. Sekarang kan maksudnya Di motorku ada payung anyway, mau pakai payung. boleh taruh sini. Ido kayak nungguin apa gitu ya. Yang hujan Lebih ke Turun lagi di bawah payung hitam ku berteduh. Nah, kompak lagi. Rasa hati ini. Mamaku ngefans banget sama Dian Piscesa. Ini PC Tiap saya. hari dengar hampir semua lagunya dia. Dan Piscesa nih selain Piscesa di mana lagi? Enak. Aduh. di mana lagi? Orang Atambua kan ya? Ya betul. Satu kamuran Kamiki. Kamiki. Dan sampai mana kita ya? Ya soal suicide. Jadi maksudnya aku juga nggak bermaksud bandingin gender lagi ya, tapi emang kayak ketika menghadapi masalah sebenarnya pria lebih rapuh daripada wanita. Kalau menurutku ya. Ya contohnya Harus kalau udahan ya, kalau Kayak lagu putus laki-laki gitu. ya. Kalau putus gitu. Pacaran lama putus gitu. Kayaknya ya mungkin ya seminggu pertama wanita lebih meronta-ronta aja menangisnya gitu. Menangis, stres Dia gitu. tidak Gitu kan? tahu kita pria bagaimana. Kalau Wah. kayak putus kayak lebih nangis duluan. Kacang. Nangis kan? Nangis, tapi setelah itu 2 minggu mereka akan baik-baik aja. Selanjutnya pria yang galau, Cowok setelah 2 minggu itu baru akan galau. merasa kehilangan men. Dan bisa jadi berterus-terus. Jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan Larut lah. gitu. Dan akhirnya nggak punya pacar lama gitu. Iya. Mungkin karena seperti iya, dia nggak bisa jawab langsung. Pak. Iya. Nggak bisa. Dia nggak bisa ngelesnya jadi iya. Ya mungkin karena sesakit hati itu gitu. Sesayang itu tapi nggak jadi gitu. Aku lagi hiatus sih sebenarnya. Oh anjing. Iya tuh. Kayak naif ya terus. Alasannya mantap ya. Naif bubar bukan hiatus. Kata David hiatus. Bubar naif. Oh bubar ya. Emang senaif itu hidup kita. Oh waduh nyambungnya bagus. Senaif itu Bayu. Tapi ya maksudku, Nah kalau cowok, tapi kalau ya, Tapi emang iya cu. nggak apa-apa. Kita tuh hanya punya casing sebagai pria aja. Iya. Pada akhirnya dalam hati tuh rapuh kali sih. Ada si ini si Abimana tau nggak? Yang jadi Gundala. Ya. Putra Peler. anjing. Desta kan suka ngomong gitu. Vincent. Oh, Vincent. Bukan putra pelir, putar pelir. Nah dia sempat bilang kok di ini di apa di TV waktu diwawancara. Kirim Dia ke pun grup yang- CMC. Hah? Nggak lanjut. Dia pun yang seumur itu udah punya anak besar, cantik. Dia tuh masih suka nangis loh. Dan dia bilang cowok itu nggak apa-apa nangis. Cowok itu nggak apa-apa kelihatan lemah, cuman tahu tempatnya. Terus aku dengar podcast juga, podcast Rapot. Siapa podcast rapot tuh? Ini Kayak pernah dengar? Dari episode kita di Reza, Kuta loh aku udah bilang. Reza Radini, Oh iya. Ya. Anka sama Abigail. Nah, istrinya Anka ini Esa namanya. Dia itu pun gitu. Istrinya Angka. Angka kan suaminya. Ketawanya anjing. Anjing banget ketawa. Semenjak dia dikasih mic jadi bangsat. Suaminya Anka. Itu tuh dia bilang gitu. Gue nangis. Tapi kalau di rumah. Tapi nggak mungkin di depan Foto tadi. si anak si Kion gitu. Ngapain sih foto-foto? Video anjir. Oh video. Gitu. Jadi nggak apa-apa cowok itu nangis. Ada momennya dan tahu tempatnya. Kalau kayak punya anak nggak mungkin ke depan anak kayak nangis. Kalau kayak Tapi kalau menangis di depan anak itu bukan hanya untuk pria aja deh, untuk wanita. iya juga kalau karena menurutku. takutnya Karena si gini loh, anak nganggap kalau yang lemah nih orang tua kayak Kalau gitu. justru kalau menurutku kalau kita apalagi pria ya, maksudnya anak laki-laki itu kan lebih dekat sama ibu ya. Ah, Apalagi kalau misalnya si anak laki-laki sering dengar, aku kan sering banget dulu dengar ibu nangis, jadi kayak trauma aja, kayak lebih kayak luka gitu loh. iya Kayak iya. gimana ya? Ya itu dah. Itu yang dihindari sama mereka. Ya gitu. Memang Lebih sebaiknya kalau kita mau menangis Iya. atau bertengkar jangan di depan. Jangan di Anak. depan anak. Lucu kadang-kadang. Luka. Hah?
Luka. Lucu kadang-kadang. Aku taunya El Kartika. Disingkat apa Beci? Prediksi. Prediksi. Nggak Lucu tahu dia kadang-kadang. nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Kan dia tahu. bukan anak motor. Iya. Jaya. Dikit ya aku tahu. Kartika apa sih kepanjangannya? El Kartika, kekar Kekar cantik. kekar cantik. Kekar cantik jelita. Iya cantik jelita ya kalau nggak salah ya. Gitu sih. Kalau Surya El apa? Surya apa ya? Pokoknya yang kalau semua kerjaan di empat gitu artinya. El Maru, Surya apa ya? Iya ya. lupa aku. Itu nonton di prediksi aja sih namanya. Iya, Gengsinya. iya. Aku punya sorry kalau ini agak ekstrim, agak nyeleneh ya. Aku berpikir kenapa hidup ini berat ya? Karena kita berpikir kita akan berumur panjang. That's true. Kalau kayak mikir bakal mati besok mungkin kayak ngejalaninnya dengan super happy. Iya? Iya gak sih? Karena yang tahu besok nggak akan terjadi lagi kan. Dan lucu lagi, kita didoain biar umurnya panjang ya. Iya. Ya harusnya doanya kan biar happy ya. Percuma kan umurnya panjang tapi nggak happy. Selamat panjang. Aku selalu berpikir, umur. Aku gini ya, aku ngomong di podcastnya, sering banget loh teman-temanku ngomong bercandain aku ya. Kayak itu pacaran mulu gitu, nggak nikah-nikah gitu. Tapi yang ngomong tuh adalah orang-orang yang aku lihat tiap hari bikin status galau gitu loh tentang pernikahannya dia sama istrinya. orang bisa ya udah nikah bikin ngumbar, Ada Ada yang kayak gitu, Be. Meh. nggak malu ya? Nah, Harusnya itu malu. makanya. Bukan hanya malu, itu menjadi terlihat bodoh karena dia ngomong itu yang baca statusnya salah satunya aku ya kalau menurutku kayak nyuruh aku tempat nikah. Tapi kayak tiap hari buat status galau gitu sama pasanganmu. Jadi kan ngerasa kayak ya kenapa kayak memaksa aku memasuki dunia yang kayak juga nggak bahagia ngejalaninnya gitu. Kenapa kayak paksa aku cepat-cepat menikah padahal kayak menikah aja nggak bahagia gitu. Supaya kayak ngerasain mungkin. Biar ada teman kali dia. Iya. Mungkin. Dia nggak ada teman curhat, Cen. Ya kan? Bisa jadi. Ya bisa jadi. Orang kayak gitu tuh biasanya nyari teman. Ya maksudnya kalau dia cuma mau pengen ngobrol di-notice. dan curhat, ya nggak mesti nyuruh aku nikah dong. Ngobrol aja, curhat aja. Kayak kode gitu loh. Aku sebenarnya pengen cerita, Ci, aku galau nih sebenarnya. Cuman nggak Ngompor-ngomporin satu frekuensi jadi kleng. Aku sendiri kayak gini sih. Iya. Cuman aku sendiri ya, maksudnya iya. Coba Iya. ada temanku yang sama situs kayak aku kan enak ya. Maksudnya Iya. aku nggak sendiri di dunia ini gitu. Mungkin dia merasa seperti itu. Mungkin Ya kalau menurutku mendingnya sebenarnya kayak gini yang paling benar. Mungkin adalah- orang-orang sebenarnya kayak gitu ya, benar orang-orang paling ngajak- benar ngajak adalah gitu ya. justru dia ngasih tahu buat aku yang single ini untuk nggak cepat-cepat nikah. harusnya baiknya gitu ya. Iya harusnya nggak usah cepat-cepat Cuman nikah. mungkin dia nggak kuat Chen. Dia butuh temenin dia. Iya, Ocen. Kayak harusnya Ya, peka. Tapi sayang dia nggak sama Kecen. ngomong. Kayak harusnya peka dong. Ya, Nggak mesti iya. lah, aku kan emang Dia nggak yang peka. salah. Loh, Kayak itu tuh tanda-tanda, Cen. tanda-tanda apa? Tanda-tanda dia pingin ditemenin gitu, biar berbagi masalah gitu. Ya maksudnya gini Udah loh. kayak cepat Kalau dia nikah. nggak terbuka lebih dulu, ya gimana kayak bisa tiba-tiba langsung kayak punya masalah Coba nih cerita dong. pancing dulu. Dia kan pintar mancing-mancing. Mancing yang lain. udah. Kenapa tangan kayak gitu? Enggak, biasa aja tanganku. Biasa aja. Bisa jadi. Tolong Mbak waiter yang di ujung tuh tenang ya geser-geser kursinya. Karena jadi Udah lama ya kerja di sini Mbak ya? Terus poinmu kayak ngomongin orang yang ngajak nikah itu maksudnya gimana? Nggak maksudnya gini kan. Ke Jadi tadi kayak, aku ngebuka dari kita kita terbebani hidup di dunia ini karena kita punya satu jalan yang masih panjang ini, itu yang membebani kita. iya. Makanya pada akhirnya kan, Maksudku, ya- ya maksudku gini tadi. Ya karena kayak bilang tadi kan bahwa karena orang masih berpikir dia bakal umur panjang. Yang maksudku bahwa berarti dia nggak fokus untuk membuat diri dia bahagia kan? Nah, Nggak, kalau aku belum bahagia untuk menikah, kenapa kayak paksa aku menikah gitu loh maksudku? Kayak aja menikah nggak bahagia kok. Enggak dong, beda dong. Iya, kan dia maksa banget aku. Kenapa kayak nggak nikah bla 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 gitu. Ya padahal aku happy single gitu loh. I'm single and very happy. Maksudnya Cen kena ke Cen.
Ini ngakuin yang pacarmu sekarang Ki bilang. Bukan. Anjing emang kayak. Berarti kayak single and happy. Iya. Enggak, aku kan I'm single and very stress. happy. enak mulutnya ya. Tumbuk malah. Enggak. Nggak, maksudnya Aku happy gitu loh hidup belum menikah tuh gitu. Oh. Karena gini, kayak ngerasa aku ngebayangin ya. Aku udah ngebayangin. Maksudnya kalau kayak Kenal pot murah. sekarang tuh masih nikmat loh. Kayak bangun jam 10, jam 11. Emang ntar kayak udah nikah bisa kayak bangun jam segitu. Kayak disepak sama istrimu. Jam 11 masih tidur aja gitu. ya tergantung Bangke kalau kerjamu Siang. shift pagi ya. Gak mungkin kayak bangun siang anjing. Ya contoh aja. Itu Terus bisa tiba-tiba kayak kayak harus disepak. bangun pagi antar anak sekolah. Sekarang tuh kayak nggak ada itu gitu loh. Tapi kalau aku gini Chan. Itu Acen udah khawatir, Be. Apaan? Ya khawatir lah gila kayak. Kan nggak Yang- boleh. yang Tadi aku- bilangnya nggak boleh. Tadi bilangnya nggak boleh khawatir. Hah? Dengan Dia sesuatu ini yang belum kerjaannya cuma nyari terjadi. celah orang aja. Loh, bener kan? Betul. Aku nggak khawatir. Itu tadi apa? Cuman aku masih pengen menikmati masa yang sekarang. Oke, terus? Bukan khawatir. Terus? Pada akhirnya aku mau di fase itu nanti. Aku mau jadi bapak-bapak yang antar anak sekolah mau aku. Ambil rapot tuh mau aku nanti. Tapi jangan dulu. Rapot anak orang kan. Kenapa jadi anak orang? Ya temen nemuin tadi tuh. Ya aku gak bisa angkat anakku nih hamil ini. Kenapa masalah hidupnya jadi lempar ke Tapi aku deh? aku mau ambil dari satu garis benang merah dari Soul Child Free, anti aging. Nggak muda. ada, kita nggak bahas anti aging deh tadi. Iya, selesai. Kenapa aku kalau aku tahu, aku berpikir ya, kalau aku tahu akan misalkan umur sampai segini, aku nggak perlu effort hidupku untuk menyiapkan hidupku sampai lagi beberapa tahun ini. Maksudnya sampai berapa tahun yang aku kira kayaknya mungkin aku sampai umur segini dah. Aku harus bersiap nih untuk nanti saat aku tua. Saat aku ini aku harus udah punya ini. Jadi beban hidupku sekarang ini, sekarang aku hidup ini, sekarang aku hidup dengan beban yang aku tanggung itu yang gede banget, yang aku nggak tahu apakah aku nyampe di situ atau enggak. Tapi kalau aku tahu, sekarang lagi 20 tahun ini, mungkin, tapi ternyata aku tahu, lagi 10 tahun aja aku nih hidup nih. Sampai umur segini aku tahu aku mati nih. Aku kan fokus gimana aku bikin happy hidupku, ketimbang mempersiapkan sesuatu yang tidak pasti. Kan ketakutan kayak nyiapin pensiun. Nanti Ya, betul. kayak orang-orang yang punya anak biar nanti ada yang ngurusin. Itu kan ketakutan. Sebenarnya itu kan ketakutan. Ketakutan karena menurutku kayak kita pengen umur panjang. Coba deh kayak mikir kalau kita umurnya 40 ya. Coba kayak mikir deh. Ya, kayak kan menjalani. Akan berbeda cara kita hidup loh. Sepakat. Makanya gini kan, kayak aku ngerasa kayak, makanya aku juga Orang ya, nggak akan menyanyiakan hidupnya kalau dia betul. aku sampai 40 aja umur. Makanya aku juga ngerasa kalau kayak ada sesuatu yang kayak pengen banget, jangan kayak tunda nanti loh. Iya. Kalau kayak bisa mampu untuk ngelakuinnya sekarang. Tapi kayak pengen nonton konser Dewa, ya nonton aja gitu loh. Kalau sekarang Atau kalau kalau kita kayak mikir, nanti aja deh, duitnya disimpan dulu buat Iya. ini, nggak usah ditonton dulu. sayang duit ini, Besok kayak mati nggak sempat nonton Dewa kan stres kayak. Iya. itu menurutku bebannya seperti itu. Jadinya Untung kita- udah kesampaian. ada pertimbangan jadinya. Iya makanya. Aku nggak bisa hidupku dengan apa kalau orang bilangnya make a whole gitu kan. Hidup dengan sepenuhnya gitu loh. Hari ini aku nggak bisa hidup dengan sepenuhnya karena aku memikirkan yang aku bisa lakukan hari ini, jangan aku tahan, aku tabung. Karena ini aku akan pakai sampai 20 tahun lagi. Betul. Tapi kalau aku tahu lagi umurku sampai segini nih, hajar bos. Asli. Setiap hari kita bakal nyari duit untuk nonton konser kan. Dan kalau kita kalau lagi 10 tahun aku akan ketemu penciptaku, aku nggak akan menyanyiakan hidupku. Betul. Call private aku. Kayak akan save, maksudnya ya Sia-sia. Tetap sia-sia. Itu benar-benar menyanyiakan hidup. Itu the real Nggak sih, menyanyiakan nggak. hidup. Enggak lah gila Nggak, kayak. nggak. Aku tahu maksud arah pikiran mah. Dasar YNWA. sama kayak orang, Bango kayak. kayak pernah nonton nggak ini?
Kecap filmnya Jack Nicholson sama Morgan Freeman, Yang judulnya? The Bucket List. Oh, enggak. Mereka ini Udah tua jompo, kalau nggak salah. udah Aku tahu tompo. kayaknya tuh sempet lihat trailernya. Jadi lagi berapa bulan lah mereka udah bakal meninggal nih. Ya udah mereka buat checklist mau ngapain aja di dunia ini sampai nanti mereka meninggal. Ya udah mereka tahu karena tahu mereka tahu umurnya mereka lagi berapa aja. Udah hajar aja udah nih. Aku akan menghabiskan hidupku, sisa hidupku ini dengan itu lah. To the fullest. Sudah full. Benar-benar yang sepenuh hati gitu loh. Karena ini ya waktu yang berharga. Karena aku tahu nih waktu ini adalah waktu berharga. Tapi kalau misalkan itu diterapin di kehidupan kita nih, Nggak bisa kita yang karena ngebatasin. Enggak, kita yang ngebatasin. Ya kembali iya, ke iya. kekhawatiran tadi kan. ketakutan. Karena kita ketakutan Pasti itu. besok mesti gimana, ya kembali kayak yang aku bilang tadi. Ya karena kayak khawatir besok kayak bisa makan apa enggak, makan apa maksudnya, enggak. Mikirnya dibalik loh. Kalau itu kan dia sudah tahu kalau dia bakal mati beneran ya. Kita kan nggak tahu nih kapan mati. Tapi kita buat seakan-akan umur 50 deh mati nih. Kita buat checklistnya itu. Aku juga mikir kayak gitu dok. Mau mikir apa kan itu bakal kejadian, kita nggak takut kan dia ngelakuinnya, bener nggak? Aku udah mikir. Ya aku Ya mendingan bener sekalian kan? langsung kayak buat bucket listmu aja. Nah itu Yang mesti kayak capai sebelum usia berapa gitu. Nah, ya itu mungkin maksudnya. ini mungkin ya aku nggak bilang aku akan melakukan itu, cuman ya kita coba membuka pikiran ya. Ya. Dalam artian banyak yang menahan kita melakukan sesuatu karena kita takut kita gagal. Kalau aku jor-joran habis-habisan di sini, aku gambling nih. Kalau aku rugi, nanti gimana masa tua aku? Ya. Tapi kalau kita punya pemikiran yang kayak bilang dok, Iya. aku planning sampai 50 dah. Aku 50, mati ya. nih 50. aku akan gimana cara aku hidup sampai 50 ini. Dibuat tuh checklistnya mau ngapain. Ya itu dah, tapi maksudnya selama kayak hidup di komunitas, maksudnya masyarakat sosial ini, kayak kan gak hidup sendiri ya. Kita kan manusia yang hidup dalam masyarakat sosial gitu. Aku rencana tahun depan udah ke Spanyol sih. Oke, Be. Ke Barca ya. Nggak dong, ke Madrid dong. Madrid lah, dia fans Madrid, gila gitu. Ngapain dia ke Barcelona? Siapa tahu. Buta Barca. Anjing. Tengah. Jadi menarik ini. Maksudnya ini nggak pengen sorohani, cuman kan ada kan doa di gereja Katolik itu ada namanya doa untuk hari ini saja ya. Iya kan ya? Iya, ada. Masih ingat nggak? Ada di Mada Bakti. Ada doa untuk hari ini saja. Jadi kita berdoa. Jadi si doa itu kita berdoa untuk hari ini. Bapak kami enggak tuh? Ada. Hanya untuk hari ini saja doa itu. Ya, Bapak kami kan untuk hari ini aja. Ya itu benar juga. Betul kan? Tapi ada juga doa yang ditulis yang doa baru itu doa untuk hari ini saja. Dan ada pun di Alkitab kan Injil yang Oh, gokil. Udah bawa Injil. udah jadi penginjilan nih. Kudus, Pak. Ada nggak, ini maksudnya perspektif Gereja aja. tidak pernah. Ada yang ayat yang bilang biarlah kesusahan hari ini untuk hari ini saja. Yang hari esok biar hari esok. Karena kita nggak bisa happy hari ini karena berpikir hari esok. Simple sebenarnya loh ya. Simple ya. Aku selalu berpikir kenapa aku nggak bisa hidup yang se-happy hari ini. Dan aku memikirkan hari esokku. Simple loh padahal. Itu aja udah diperkatakan dari 2000 tahun lalu. Tapi memang secara psikologis menurutku beban dari masa depan tuh ada. Betul. Maksudnya gini, karena kita tuh hidup di ya aku bilang tadi masyarakat sosial gitu loh. Kadang tuh kalau kita hanya hidup mikirin diri kita sendiri, itu nggak bisa. Tapi karena Seperti Gita Saf ini ya. karena kita tuh udah masuk kayak generasi sandwich gitu. Mulai masuk ke harus memenuhi kebutuhan orang tua, memenuhi kebutuhan diri kita sendiri gitu. Sehingga ya kita nggak bisa benar-benar menjalani hidup kita apa adanya gitu. Karena kita pun masih memikirkan hidup orang lain gitu loh maksudnya. Ya bisa aja kayak mau cuek dan menjalani hidup sendiri. Tapi kan banyak hidup juga yang mesti kita jaga pada akhirnya kan. Kayak gak bisa hanya hidupmu sendiri. Tapi kayak harus mikirin hidup orang lain juga. Mikirin orang tuamu, saudaramu. Tapi aku jadi ingat pepatah dari sebuah anime. Gokil, banyak pepatah nih gokil. Gokil. Mario Teguh.
Hal yang bukan urusanmu, lupakan saja. Yang bilang siapa? Son Goku. Aku mau nyanyi tadi sebenarnya, tapi lupa nadanya sih. Lagu Digimon, Sering banget. lagu Digimon, keren loh. Tahu aku. Menjadi kupu yang sehat, terbawa angin berkilau. Sekarang ku pergi untuk bertemu di kau. Hal yang bukan urusanmu, lebih baik lupakan Lupakan saja. saja. Sekarang ku pergi untuk